Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 19. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, Zenji datang ke Ouyang Duantian dengan permintaan maaf. Paman, maaf, saya salah paham. Gadis bodoh, jangan katakan itu. Ouyang Duantian menarik napas dalam-dalam dan menatap Zenji dengan penuh kasih sayang. Jika kamu suka, aku akan menjadi ayah angkatmu mulai sekarang. Saya mau. Zenji berlutut dan berkata, Putri Zenji, saya telah melihat ayah angkat saya. Yah, baiklah, cepat bangun. Ouyang Duantian tersenyum ramah dan membantu Zenji berdiri. Tan Yun memandang kerumunan seolah-olah dia memikirkan sesuatu dan berkata, tunggu di sini sebentar. Aku akan bertemu Qian. Nanti, kita akan pergi ke kota abadi Xiahu. Selanjutnya, Tan Yun mempersembahkan menara Ling Qiao, memasuki lantai 48, dan muncul di depan Ouyang Qian. Gadis, maafkan aku. Begitu Tan Yun membuka mulutnya, Ouyang Qian menangis dan jatuh ke pelukan Tan Yun. Dia menangis terseduh-seduh, terisak. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tan Yun, kau tahu, pedang yang kutusukkan ke dadamu malam itu seperti menusuk tubuhku. Aku merasa sangat sakit. Aku mengerti. Tan Yun dengan erat memeluk Ouyang Qian dan terus menghiburnya. Setelah waktu yang lama, Ouyang Qian meninggalkan lengan Tan Yun, mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun dengan air mata. Aku sudah mengenakan gaun pengantin Fang Rulong. Maukah kamu? Apakah kamu akan membenciku? Tentu saja tidak. Tan Yun memegang wajah Ouyang Qian dengan kedua tangannya, menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah terangnya dengan kasar. Ouyang Qian memukul kepalanya, menutup matanya yang indah, dan dengan malu-malu menanggapi Tan Yun. Setelah waktu yang lama, Tan Yun melepaskan Ouyang Qian yang menawan. Ouyang Qian berkata dengan cemas, maukah kamu menikah denganku? Ya, Tan Yun berkata sambil tersenyum, aku akan menikahimu setelah aku membalas dendam. Ya, Ouyang menangis bahagia dan meringkuk di pelukan Tan Yun. Pada saat ini, dia merasa sangat aman. Sesaat kemudian, Tan Yun dan Ouyang Qian melangkah keluar dari menara Ling Qiao dan muncul di depan orang-orang. Adik Qian, kakak Zenji. Zenji dan Ouyang Qian saling berpelukan. Keduanya yang dulunya bersaudara akhirnya memulihkan persahabatan lama mereka. Tang Mengyi dengan gaun merah menatap Tan Yun dengan lembut, suamiku, apa rencanamu selanjutnya? Tan Yun berpikir sedikit, pertama pergi untuk menghancurkan rumah penguasa kota Xiahu, dan kemudian menemani Zenji pergi ke kuburan untuk orang tuanya. Akhirnya, kami meninggalkan dunia abadi ke-9 Hongmeng dan pergi ke dunia abadi ke-8 Hongmeng, menghancurkannya. Tapi sebelum itu, ayo pergi ke rumah harta karun rumah Jiu Tianxian untuk melihat apakah ada api dan senjata sihir yang bagus. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya terbang ke rumah harta karun dan menemukan berbagai macam senjata ajaib. Namun, level tertinggi hanyalah artefak kelas atas urutan kedua. Dan tidak ada api. Namun, untuk menyenangkan Tan Yun, ada besi batu dewa ruang waktu yang sangat besar di paviliun harta karun. Haha, bagus. Tan Yun memandangi besi batu dewa ruang waktu yang jernih dan berkata sambil tersenyum, dengan benda ini, aku bisa memperbaiki menara dewa tingkat keempat. Suatu hari di luar, 100 tahun di dalam menara. Sen Subing dan yang lainnya juga sangat senang. Anda tahu, dengan promosi ranah Kaisar Agung, semakin jauh Anda melangkah, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan tingkatan. Kami mengambil semua senjata ajaib di sini. Kalian semua memilih untuk menggunakannya. Lalu kami meninggalkan rumah Kaisar Abadi ke-9. Setelah kata-kata Tan Yun, setelah mereka memilih artefak atribut yang cocok untuk kualifikasi mereka sendiri, Sen Subing memasukkan semua senjata sihir yang tersisa ke dalam cincin dewa. Selanjutnya,
Tan Yun dan yang lainnya tiba di kota abadi Xiahu melalui barisan transmisi di rumah Kaisar Abadi, yang memakan waktu 2 hari. Tidak ada yang lebih mengenal kota Xiahu selain Zenji, karena kota Xiahu Ge adalah bekas kota abadi Zen. Tan Yun dan yang lainnya dengan cepat melintasi kota abadi Xiahu. Karena kecepatan mereka, para abadi di bawah tidak dapat menangkap jejak mereka sama sekali. 1 jam kemudian, kota abadi Xiahu. Tan Yun dan yang lainnya keluar dari udara tipis di luar rumah. Zenji membunuh 2 penjaga dengan pedang. Segera, Zenji dan yang lainnya memasuki balai kota. Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Ketika kekosongan beriak, penghalang isolasi suara yang besar menyelimuti seluruh balai kota. Siapa yang menyusup ke kediaman tuan kota kita? Dengan suara seorang lelaki tua tingkat 6 ranah Kaisar Agung terbang dan jatuh di depan Tan Yun dan yang lainnya. Orang tua itu tidak lain adalah ayah dari Xiahou Su, Xiahou Jin. Saat ini, Xiahou Jin membuka matanya dan menatap Zenji, kamu tidak mati di tanah terlantar. Dan kamu Tan Yun. Xiahou Jin menatap Tan Yun, beraninya kau. Bang! Tanpa menunggu kata-katanya, Tan Yun meninju kepala Xiahou Jin. Buat keputusan cepat, ayam dan anjing tidak akan tinggal, kata Tan Yun. Zenji, Sen Subing dan yang lainnya mulai bolak-balik melalui rumah tuan kota dan membunuh. Ah! Selamatkan hidupku. Mengapa kamu membunuh kami? Jeritan bergema di seluruh kediaman tuan kota. Setelah beberapa saat, puluhan ribu orang di kediaman tuan kota tidak kembali sepanjang hidup mereka. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya mengikuti Zenji ke sebuah tempat rahasia kecil di mana ayah dan ibu angkat Zenji dimakamkan. Di wilayah terpencil dengan pemandangan yang menyenangkan, Tan Yun memandang Zenji dan berbisik, kamu tinggal di sini bersama orang tuamu lagi. Kami akan pergi setelah aku memperbaiki menara Dewa Ruang Waktu di sini. Kemudian, Tan Yun mengeluarkan menara Ling Qiao, memasuki lantai 48, mengeluarkan besi batu Dewa Ruang Waktu, duduk bersila dan melepaskan api Hongmeng. Tangan Tan Yun berputar dengan jejak misterius dan tak bisa dijelaskan dari dadanya. Pada saat itu, kekuatan abadi emas dengan ibu jari tebal diserap ke dalam api Hongmeng, seperti bintang seukuran ibu jari. Ada total 9.000 bintang abadi, dan masing-masing adalah basis arai. Ini adalah penempaan susunan bintang. Selanjutnya, Tan Yun akan menggunakan tungku penempaan susunan bintang untuk memperbaiki menara ruang waktu. Di luar waktu, setengah bulan kemudian, seberkas cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi seorang lelaki tua dari gerbang timur rumah Kaisar Abadi. Jika Tan Yun ada di sana, dia akan mengenal lelaki tua itu. Dia telah bertemu dengannya di jurang makan jiwa. Kamu benar. Orang tua itu adalah penguasa lama kota Zhou Tianxian. Setengah bulan yang lalu Zhou Gong menemukan bahwa lampu kehidupan putranya tiba-tiba padam, jadi dia datang ke rumah Kaisar Abadi dengan kesedihan. Sebelum tiba di mansion Kaisar Abadi, dia bertanya-tanya mengapa putranya meninggal ketika dia baru saja datang untuk menghadiri pernikahan Kaisar Abadi ke-9. Pada saat ini, Zhou Gong melihat pemandangan di dalam gerbang kota, dia benar-benar tercengang. Semua penampakan itu adalah mayat yang membusuk. Dia melepaskan kesadaran abadi dan menyelimuti seluruh rumah Kaisar Abadi. Sesaat kemudian, dia tampak sangat ketakutan, wajahnya pucat, dan dahinya dipenuhi butiran keringat sebesar kacang. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhou Gong menggigil dan berkata dengan suara gemetar, mereka semua mati. Tuan Kaisar Abadi juga mati. Puluhan juta penguasa kota mati. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Tepat ketika Zhou Gong tidak dapat memahaminya, kaisar terkenal lainnya, seorang pria kuat, jatuh dari langit dan terbang di samping Zhou Gong. Orang-orang ini adalah kerabat dari tuan kota yang mati. Mereka juga menemukan bahwa kerabat mereka sebagai penguasa kota datang setelah lampu kehidupan padam. Lop, seorang di ranah Kaisar Agung menemukan bahwa setelah semua penguasa kota di rumah abadi Jiutian meninggal melalui pengetahuan abadi, kakinya melunak dan jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Kaisar Abadi ke-9 Hongmeng dan puluhan juta penguasa kota semuanya mati. Ya,
Ya, sejak Kaisar Abadi ke-9 Hongmeng, kita belum pernah terjadi sebelumnya, kematian berskala besar, siapa yang melakukannya? Itu membunuh begitu banyak orang. Ya, saya mendengar bahwa bahkan ketika Hongmeng Supreme jatuh, penguasa kota dunia abadi ke-9 Hongmeng yang setia kepada Hongmeng Supreme dibantai oleh jutaan orang. Jumlah kematian penguasa kota jauh dari dibandingkan dengan itu sekarang. Petik 2. Orang-orang tampak ketakutan dan berbicara, dan meneteskan air mata sedih, karena ada kerabat mereka di tulang tak berujung di depan mereka. Dalam 2 bulan berikutnya, di luar rumah Kaisar Abadi datang satu demi satu, dengan puluhan juta orang kuat. Pencapaian terendah dari orang-orang ini adalah tingkat pertama Kaisar Agung, dan yang tertinggi adalah Zhou Gong dari tingkat ke-12 Kaisar Agung. Tuan Kota Tua Zhou, sekarang di alam 9 surga Hongmeng kami, peristiwa besar seperti ini telah terjadi, Anda selalu bisa menjadi tuannya. Ya, Tuan Zhou, Anda masih mewakili kami di dunia abadi ke-9. Pergi ke dunia Dewa Kekacauan dan dunia Dewa Siyuan dan beritahu 2 penguasa tertinggi. Aku juga akan pergi ke alam Dewa Hongmeng dan memberitahu mantan Kaisar Abadi 9 Hongmeng. Puluhan juta suara tertinggal di telinganya. Zhou Gong menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, oke. Aku akan segera pergi ke 3 dunia dewa, tapi perjalanannya jauh. Aku tidak bisa kembali sampai 5 tahun paling cepat. Sementara itu, hati-hati. Setelah itu, Zhou Gong merilis pengetahuan abadinya lagi dan lagi. Dia memindai tulang gunung dan ingin menemukan tubuh putra penguasa kota abadi, tetapi dia tidak menemukannya pada akhirnya. Jangan khawatir, nak. Ayahku akan melakukan semua yang dia bisa untuk membalaskan dendammu. Zhou Gong menyeka air mata dari matanya, mengubahnya menjadi sinar cahaya, dan pergi ke kuil surga di dalam dan di luar 800 miliar yuan di utara rumah abadi Jiutian. Hanya ketika Anda tiba di platform dewa Anda dapat melindungi diri Anda sendiri ke gerbang dunia dewa melalui kekuatan besar yang dilepaskan oleh platform dewa setelah Duke Zhou pergi. Orang-orang kuat dari puluhan juta kota abadi mengalir ke rumah abadi Jiutian dan mulai mencari tulang belulang kerabat mereka. Musim semi pergi dan musim gugur datang, setengah tahun kemudian. Pencucian darah rumah abadi Jiutian telah tersebar di seluruh kota dan sekte yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi ke-9 Hongmeng. Seluruh dunia abadi ke-9 Hongmeng yang abadi jatuh ke dalam kepanikan yang ekstrim. Mereka tidak tahu siapa yang membunuh rumah abadi Jiutian. Kriminal Tan Yun, Xian. Tidak. Ada yang meragukan bahwa Tan Yun yang melakukannya. Menurut pendapat semua orang, Tan Yun dan Kaisar Abadi ke-9 dari mampu bersaing. Selain itu, puluhan juta orang meninggal di rumah Kaisar Abadi, tetapi mereka semua adalah penguasa kota. Takut. Panik. Orang-orang dalam bahaya, yang identik dengan dunia abadi ke-9 di Hongmeng hari ini. Pada saat yang sama, kota abadi Xiahu, sebuah tempat rahasia kecil. Di lantai 48 Menara Lingqiao, Tan Yun mengumpulkan api Hongmeng ke telapak tangan kanannya. Saat ini, berdiri menara dewa setinggi 48 lantai setinggi ribuan kaki dan sebening kristal di depannya. Akhirnya disempurnakan. Dengan pagoda ruang waktu ini, Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha di masa depan. Tan Yun tersenyum. Saat membaca, menara dewa tiba-tiba menyusut dan jatuh di tangan kanan Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menyeret menara dan menghilang dari udara tipis dan muncul di wilayah rahasia kecil. Suamiku, apakah kamu sudah selesai memurnikan? Tang Mengi tersenyum dan berjalan menuju Tan Yun bersama yang lainnya. Yah, itu disempurnakan. Tan Yun berkata, menara ini akan disebut Menara Dewa Lingqiao di masa depan. Seperti Menara Tao Lingqiao, menara ini memiliki total 48 lantai. Di masa depan, Anda dapat memasuki lantai menara untuk berkultivasi sesuai dengan jumlah lantai menara Tao-Tao. Setelah orang banyak mengangguk untuk mengerti, Shen Subing bertanya, suamiku, apakah kita akan segera pergi ke dunia abadi ke-8 Hongmeng? Yah, kurasa begitu. Tan Yun mengangguk. Sekarang cuci darah rumah abadi ke-9 Hongmeng seharusnya telah menyebar di dunia abadi ke-9. Diperkirakan seseorang telah pergi ke dunia dewa untuk melaporkannya.
Saya memperkirakan itu akan memakan waktu 5 tahun dan 3 tahun. Pasti ada dewa yang akan datang ke dunia abadi ke-9 Hongmeng untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Semakin cepat pergi kita secara alami, semakin baik. Kemudian, Tan Yun berkata, selanjutnya, kita akan menjarah 8 rumah harta kaisar abadi yang tersisa satu persatu, mengumpulkan semua mata air abadi, menghancurkan rumah abadi kekacauan dan rumah abadi Siyuan, kemudian berlatih dalam isolasi, naik ke tingkat 12 ranah kaisar agung, dan kemudian pergi ke penjara pemurnian abadi. Sebelum itu, aku ingin membuat 11 dunia abadi gelisah. Setelah mendengar pidato itu, orang-orang mengangguk dan setuju. Fang Ziqing berkata, saudara, sebagian besar penguasa kota yang mengkhianati Anda telah menjadi dewa. Selanjutnya, saya akan membuat daftar mereka dan menyelesaikan akun dengan mereka ketika kita menjadi dewa. Baiklah, mata Tan Yun menunjukkan niat membunuhnya. Kemudian Tan Yun berkata, kamu memasuki menara Dewa Ling Qiao, dan aku akan membawamu ke gerbang penghalang. Seperti semua orang tahu, gerbang demarkasi di mulut Tan Yun adalah pintu gerbang ke dunia abadi ke-9 dan dunia abadi ke-8 Hongmeng. Gerbang penghalang dibangun di rumah Kaisar Abadi, gunung abadi penghalang 30 miliar mil jauhnya di timur. Jika Anda ingin membuka gerbang penghalang, Anda harus memiliki token Kaisar Abadi yang diberikan oleh dunia dewa kepada Kaisar Abadi ke-9. Singkatnya, token Kaisar Abadi ke-9 adalah kunci ke dunia abadi ke-8. Namun, untuk Tan Yun, dia tidak membutuhkan token Kaisar Abadi sama sekali. Alasannya sangat sederhana. Karena gerbang dunia abadi ke-8, dan bahkan gerbang lain ke negeri Dongeng Hongmeng, diletakkan oleh Tan Yun sendiri di masa lalu. Kemudian, setelah Sen Subing dan yang lainnya memasuki menara Dewa Ling Qiao, Tan Yun membawa menara Dewa Ling Qiao ke telinganya, terbang keluar dari tanah rahasia dan pergi ke gunung peri perbatasan. Tan Yun memperkirakan bahwa dengan kecepatan terbangnya sendiri, dia bisa tiba dalam 10 hari. Pada saat yang sama, sosok-sosok ditembak jatuh dari awan dan terbang di bawah menara dewa di kedalaman hutan Penglai, berubah menjadi 3 pria dan 2 wanita. Jika Tan Yun dan yang lainnya ada di sini, mereka akan mengenal 5 orang. Karena 5 orang itu adalah Suanyuan Rou, Suanyuan Linger, Suanyuan Changfeng, Suanyuan Haokong dan Chu Xiao. Suanyuan mengenakan gaun hijau panjang, seindah biasanya. Setelah mereka berpisah dengan Tan Yun di tanah terlantar, mereka pasti bertemu dengan kesempatan besar. Karena sekarang Suanyuan Ru adalah tingkat ketiga ranah Kaisar Agung. Suanyuan Haokong adalah tingkat kedua Kaisar Agung. Suanyuan Changfeng Kaisar Agung tingkat 1. Chu Xiao dan Suanyuan Linger sudah tingkat 12 Raja Kaisar. Suanyuan Ruang melihat ke menara dewa yang berdiri di hutan dan berkata kepada keempat orang itu, sekarang rumah abadi ke-9 ditumpahi darah oleh seseorang. Dunia abadi ke-9 berantakan. Inilah saatnya kita menjarah rumah rahasia Kaisar Abadi. Selama kita mendapatkan mata air abadi di rumah rahasia Jiutian, kita dapat dengan cepat meningkatkan ranah kita. Kamu tunggu aku di sini. Aku akan pergi ke puncak menara dewa dan membunuh Kaisar Penglai. Kemudian, Suanyuan Ru memimpin dalam terbang ke langit dan terbang ke puncak menara dewa, tetapi ternyata tidak ada seorang pun. Nah, di mana orang-orang Kaisar Penglai? Suanyuan Rowe mengerutkan kening dan bertanya-tanya mengapa tidak ada penjaga di rumah rahasia Kaisar Abadi ke-9. Kemudian, Suanyuan Ru membuka susunan transmisi melalui seni rahasia. Ketika dia memasuki rumah rahasia Kaisar Abadi, dia menemukan bahwa bahkan tidak ada makhluk abadi di dalamnya. Ketika Suanyuan Ru meninggalkan rumah rahasia Kaisar Abadi dan kembali ke hutan Penglai dengan kebingungan, Suanyuan Haokong datang ke Suanyuan Ru dan berkata, Ruer, ada banyak tulang orang tidak jauh. Karena